ada kembali menempatkan diri nomor 1 kelas untuk maju. Sekali lagi silakan. Haidar, ayo maju. Panggilan kepada Buyaya dan Bu Elis Bogor disiapkan untuk saya pasrah dengan teknisnya seperti apa. Meniti hari meretas batas, mendapati ujung cakrawala. Bumi terhampar, langit meninggi, dan burung onggar bergumbul pilu. Di sini aku mengabdi, gemuruh pantai harapan menuju negeri impian. Terlahir tanpa rencana, tak pernah memilih wali sejati.
sebelah ini dari ada Madura ya. Oke, ya. Kemudian itu yang menjelaskan bisa melalui kelas atau mungkin karena kedua ini kan lebih luas ya, kalian bebas gayanya seperti apa, kemudian mau gimana terserah ya, ini bebas kalau di sini. Setelah itu baru kalian setelah mundur selesai nanti ada penampilan. Apa dia Pak gambarannya? Nah, itu nggak pernah dirinya. Ini kan Jadinya dulu. Apa dia Pak? Selesai nanti ada sambutan dan segala macam, baru ke inti. Inti itu gimana? Nanti fashion show ada temen atau wali kelas yang menjelaskan. Misalnya saya contohkan ya. Dengan baju adat Rumbai. Jadi disebutkan kalau baju adat apa? Ya. Kemudian rumah adatnya namanya apa? Sama sebelah kiri. Orang tua, orang tua, orang lepas sampai 9 nanti temuan hari 7. Kan? Sebelah kiri berarti kamu dari sebelah kiri ya. Orang satu silakan kelasnya Bu Puspa. Sebelah sana Bu, dari kanan kiri. Disusul nomor urut 2 adat Sunda. ya. Nomor 3 adat Papua. Selanjutnya nomor urut 4 dari Jawa Oke, NTB Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya nomor urut 3 Oke, yang terakhir urut 9 dari SMK Marit NU 1 Bantar Palu untuk gelar karya P5 BK kita kali ini, yaitu dengan tema Bhinneka Tunggal Ika ya, menjadi insan Indonesia. Kita tetap satu ya, yaitu Indonesia. Luar biasa ya. Ya, sekali lagi diinformasikan kepada seluruh siswa-siswi kelas 10-11 SMK Maarif NU 1 Bantar Kauli untuk mengikuti kegiatan hari ini dengan antusias dan tetap berada di area lapangan sampai dengan acara selesai. Karena akan banyak sekali acara yang menarik dan hadiah yang menunggu untuk kalian miliki. Daun salam dimakan jerapah. Yang jawab salam, insya Allah rezekinya melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang berbahagia, senang sekali saya Lavina Imirjana bisa memandu rangkaian acara proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, menjadi insan manusia yang menghargai perbedaan. Hari ini, Kamis 13 Juni 2024, di sekolah kita tercinta SMK Maarif NU 1 Bantar Kauli. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi Bapak Ibu serta adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita yang ada di sini senantiasa bahagia sejahtera dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Abah Kiai Agus Mudri Kailani Al-Hafiz, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Arifin. Yang kami hormati Abah Amin Mustaqim SAG, Kepala SMK Ma'arif NU 1 Bantar Kaula. Yang kami hormati Kiai Isro Mikon, Komite SMK Ma'arif NU 1 Bantar Kaula. Yang kami hormati para Wakil Kepala SMK Ma'arif NU 1 Bantar Kaula. Yang kami hormati Dewan Guru dan staf karyawan serta siswa-siswi SMK Ma'arif NU 1 Bantar Kaula yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di SMK Ma'arif NU 1 Bantar Kaula tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Sesuai dengan nama kegiatan hari ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma baru melalui pembelajaran berbasis proyek. Tujuan dari proyek penguatan profil Pancasila yang bertema Bhinneka Tunggal Ika dengan topik menjadi insan Indonesia yang menghargai perbedaan adalah membuat peserta didik sebagai generasi muda lebih sadar mengenai konsep dan praktik kebinekaan, mengenal budaya Nusantara, dan menerapkan sikap menghormati terhadap perbedaan budaya. Bapak, Ibu, serta siswa-siswi yang berbahagia, untuk pengetahuan kita bersama, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bagimu Negeri dan Mars LP Ma'arif. Yang ketiga, laporan koordinator P5BK SMK Ma'arif NU 1 Bantar Kaula. Yang keempat, sambutan Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU 1 Bantar Kaula, sekaligus membuka gelar karya. Dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kelas meeting. Acara yang keenam yaitu penampilan tari Wonderland Nusantara. Dilanjutkan dengan opening fashion show diiringi lagu profil pelajar Pancasila. Dilanjutkan dengan pengenalan masing-masing adat. Acara yang kesembilan yaitu hiburan. Dilanjutkan pengumuman klaster kreatif. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Tanah Air. Acara yang ke-12 yaitu doa dan diakhiri dengan penutup. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang berbahagia, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan. Semoga dengan dibacakannya basmalah, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang berbahagia, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita dan juga merupakan wujud cinta tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bagimu Negeri dan Mars LP Ma'arif. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Marilah kita dengar dan simak bersama laporan Koordinator P5BK SMK Ma'arif NU 1 Bantarkabu yang akan disampaikan oleh Bapak Dudu Musa Bilani SPD. Kepadanya kami silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Arifin Abah Yai Agus Mudri Kailani Al-Hafidh beserta keluarga, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat Kepala SMK Ma'arif NU 1 Bantarkabu, yang kami hormati para wakil kepala bagian kurikulum, wakil kepala bagian kesiswaan, wakil kepala bagian sarana dan prasarana, yang kami hormati kepala program TKR, kepala program TKJ, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan dan staf, tidak lupa pula yang saya cintai dan yang saya banggakan, siswa-siswi kelas 10 dan 11 SMK Ma'arif NU 1 Bantarkabu yang hari ini akan melaksanakan gelar karya P5BK dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, dan topiknya adalah menjadi insan yang menghargai perbedaan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat beraktivitas di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka gelar karya P5BK SMK Ma'arif NU 1 Bantarkabu. Salawat dan salam tidak lupa mari kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, serta mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu dan siswa-siswi yang saya hormati, pertama atas nama koordinator P5BK saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah yang selalu mensupport kegiatan, yang selalu mensupport acara demi acara di sekolah ini, tentunya support moral, material maupun pikiran sangat membantu untuk kelancaran kegiatan di SMK Ma'arif NU 1 Bantarkabu. Tanpa itu semua tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas atau koordinator P5BK, wali kelas 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, 10 TKJ 3, 10 TKR 1 dan 2, 11 TKJ 1 dan 2, 11 TKR 1 dan 2 yang telah berjibaku membina, membimbing anak-anaknya dari mulai tahap persiapan, proses hingga hari ini goalnya atau finishingnya pada gelar karya SMK Ma'arif NU 1 Bantarkabu. Yang ketiga, terima kasih pula saya sampaikan kepada siswa-siswi tercinta kelas 10 dan 11 yang telah dengan bahagia, dengan gembira, dengan riang, dengan raut wajah yang berseri-seri untuk mengikuti kegiatan ini. Tentunya kegiatan ini di samping kegiatan yang mengasyikkan, juga kegiatan yang memiliki nilai atau memiliki value yang akan dituangkan dalam bentuk rapor merdeka. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Tidak lupa pula kepada pihak-pihak lain, sound system, MC, dan yang lain-lainnya yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan acara ini. Yang kedua, tentu dalam pelaksanaan gelar karya ini ada kekurangan yang dirasa tidak puas di hati Bapak Ibu semua. Saya atas nama koordinator mohon maaf atas segala kekurangan itu, baik dari tempat, dari jamuan kalau ada.
kemudian dari fasilitas dan yang lain-lainnya, sekali lagi yang dirasa kurang menghargai perasaan Bapak Ibu semua. Atas nama Koordinator P5BK, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, bangsa yang heterogen, tentunya dengan berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda budaya, berbeda-beda adat, tetapi bukanlah perbedaan itu sebuah keniscayaan. Tentu ketika tidak ada sebuah perbedaan, maka tidak akan ada kita di dunia ini. Ada laki-laki, ada perempuan, maka jadilah kita semua. Itu dikarenakan apa? Karena berbeda atau kemajemukan. Maka hari ini dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, diharapkan siswa-siswi mampu menjadi insan, menjadi manusia, menjadi pelajar yang menghargai perbedaannya. Ada adat Sunda, ada adat Bali, ada adat Madura, ada adat Betawi, Aceh, Lombok, DIY, Jawa Tengah, Papua, dan lain sebagainya. Tentunya itu harus disikapi oleh kita dan dimengerti oleh kita bahwa berbeda bukan berarti musuh, tetapi perbedaan tersebut haruslah menjadi sebuah keberagaman yang ujungnya mempersatukan bangsa Indonesia. Seperti minyak dan air yang tidak mungkin akan bisa disatukan, tetapi minyak dan air akan selalu hidup berdampingan. Siapa kita? NKRI, Pancasila, SMK Ma'arif NU 1 Bantar Kawung. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala perhatian dan atensinya, juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang berbahagia, marilah kita dengar dan simak bersama sambutan Kepala SMK Ma'arif NU 1 Bantar Kawung, sekaligus membuka acara gelar karya yang akan disampaikan oleh Abah Amin Mustaqim SAG. Kepada beliau kami Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-Mukarram Syekhuna wa Murabbi Ruhina, Pimpinan Umum Pondok Pesantren Buslanul Arifin, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Buslanul Arifin, Bapak Kiai Agus Mudrik Al-Hafidh, yang kami muliakan Bapak Kiai Isra Mi'raj, bagian dari Komite SMK Ma'arif NU 1 Bantar Kawung, yang kami hormati para wakil kepala sekolah, para dewan guru, staf karyawan SMK Ma'arif NU 1 Bantar Kawung, yang kami cintai dan kami banggakan, panitia gelar karya P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika yang kami cintai dan kami banggakan. Pengurus OSIS, pengurus IPNU, IPPNU, siswa dan siswi SMK Ma'arif NU 1 Bantar Kawung senantiasa dalam keadaan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang sangat berharga ini mari kita gunakan untuk menundukkan kepala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nikmat terbesar bagi kita adalah iman dan Islam, dan ditempatkan di kancah pendidikan lembaga yang kita cintai, yaitu STM Poncol. Ini merupakan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang bisa belajar di sini. Tidak semua siswa bisa belajar teknik
baik mesin besar, mesin kecil, komputer, dipadukan dengan pendidikan agama, karena 18.000 lulusan SMP MTS tahun ini Allah akan menempatkan mereka entah di mana, tetapi saya bersyukur kalian semua bisa belajar di sekolah yang memadukan pendidikan umum, pendidikan agama, karakter bangsa, karakter pondok pesantren. Sholawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiat, umumnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, saya ditugaskan oleh panitia untuk memberikan sedikit pencerahan bahwa kita itu ditakdirkan Tuhan Yang Maha Esa lahir di sebuah negara yang berpulau-pulau, yang diselingi dengan berbagai sungai dan lautan, yang bernama Nusantara. Kemudian nama itu menjadi Indonesia sejak Sabang sampai Merauke. Kebetulan kita berada di Pulau Jawa, sukunya ada suku Sunda dan ada suku Jawa. Beribu-ribu macam suku bangsa di Indonesia disatukan Bhinneka Tunggal Ika dengan rumusan Pancasila. Dengan Pancasila ini kita menyatu perbedaan agama, perbedaan budaya, adat istiadat, budidaya, perbedaan karakter disatukan menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betapa di Kecamatan Bantar Kaung saja, kalau kita berpikir kearifan lokal, itu bahasanya beda-beda, lagunya, langgamnya, tentu pengarasan dengan Bantarwaru berbeda. Di Bangbayang ada malih dakli, ya, malih daki. Kemudian di Cipang ada pongor. Kemudian di Jetak ada ngeyo dan lain-lain sebagainya. Apalagi kalau kita menghitung Indonesia. Nah, untuk merangkum semua budaya ini dalam kegiatan kependidikan, kurikulum Merdeka menyambut ini dengan keragaman untuk kesatuan dan persatuan. Sehingga proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengapa ditanamkan? Agar kita statusnya jelas, kerja kapan saja, kerja di mana saja, itu harus ada status dalam diri kita. Agamanya Islam, tetapi profilnya, budayanya, karakternya kita tidak boleh dan tidak akan meninggalkan profil karakter Indonesia. Semaju-majunya Jepang itu tidak pernah meninggalkan budaya Jepangnya. Maka dengan itu yang mengitari diri kita ada nuansa keagamaan, tentu kita Islam. Kemudian ada nuansa kebangsaan dengan nilai-nilai Pancasila, dan ada pribadi diri kita yang harus dibangun bersama. Diri kita untuk maju itu yang menghiasinya, yang memasukkan nilainya, ada nilai keagamaan, ada nilai kebudayaan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama dan mantan presiden, juga tokoh kita, cucu dari muassis Nahdlatul Ulama, pernah mengatakan bahwa budaya Arab tidak harus kita ambil, tetapi yang wajib kita serap adalah nilai-nilai luhur keislaman. Artinya kita ngambil keagamaan, akidahnya dari Nabi Muhammad, tetapi budayanya tidak harus sama antara Indonesia dengan Arab Saudi. Maka dengan itu saya terharu dengan tadi pakaian Maduranya, ya, kayaknya bau sate ayam.
kemudian bawa pecut lagi ya, menakutkan ya. Kemudian nanti ada carok mungkin ya. Kemudian ada Aceh, Jogja, Jawa Barat atau Sunda, Jawa Timur. Jadi bukan hanya Banyuwangen itu hanya koplok bukan ya, tetapi budaya ini mari kita bangun sehingga kita belajar di SMK Ma'arif ini di samping nilai-nilai agama kita tetap mempertahankan budaya kita, dan ini harus kita agungkan. Mengapa Pondok Pesantren Busnul Arifin dan pondok yang lain umumnya juga SMK Ma'arif tidak pernah pakai cingkrang, tidak pernah pakai kopiah haji, kemudian jenggotnya dipanjang-panjangin, itu agar kita tetap agamanya Islam tetapi budayanya tetap luhur, menjaga kebudayaan Nusantara atau budaya Indonesia. Sehingga nanti ketika kita berada pada posisi di mana kita harus bekerja, ya, bekerja itu mengisi dari kemerdekaan. Sebagai implementasi kurikulum merdeka juga kita tidak pernah melupakan budayanya, karena masa depan itu berada di tangan kalian. Kalian itu harus berkarya. Berkarya itu tidak ada lain karena kita sekolah kejuruan tentu adalah untuk mencari atau menemukan pekerjaan. Ketika kita sudah punya pekerjaan, maka disitulah kita berada. Disitulah kita menjadi generasi yang kuat. Karena apa? Bukan prosesnya, bukan kehebatannya yang diagung-agungkan, tetapi yang agung adalah kekuatan bertahan hidup untuk mengurusi negara ini, keluarga ini, juga diri kita. Sekali lagi, meningkatkan karya harus dengan selalu menjaga budaya Indonesia. Budaya Indonesia bagi kita adalah dengan nilai-nilai yang dimasuki oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tentu harus punya pikiran bagaimana menjalankan budaya itu. Tentu sekali lagi bekerja untuk mempertahankan diri kita, karena generasi yang kuat adalah generasi yang bisa bertahan, bukan generasi yang jor-joran. Maka dengan itu pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk membuka dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika SMK Ma'arif NU 1 Bantar Kawung tahun pelajaran 2023-2024 saya buka secara resmi dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pembukaan dan tausiah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya pesan untuk yang akan datang lebih ditingkatkan lagi. Kemudian hal ini baru langkah pertama, mudah-mudahan menjadi pelajaran, dan ini sudah cukup bagus sekali. Mudah-mudahan ke depan kita membuat karya-karya lagi yang berkaitan dengan produk kita, kemudian dengan profil yang akan kita jalani sebagai sekolah kejuruan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa banyak dan indahnya. Untuk itu, agar kita lebih mengenal lagi keragaman budaya Nusantara, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama Tari Wonderland Indonesia yang merupakan tari kreasi baru yang mengandung berbagai konsep, teori, dan prinsip koreografi. Selamat menyaksikan. Jiwa raga
is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kami ucapkan. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang berbahagia, Indonesia memiliki banyak keragaman etnis, budaya, dan tradisi yang sangat unik. Salah satu aspek yang paling mencolok dalam kekayaan budaya Indonesia adalah baju adat. Setelah ini akan ada penampilan opening fashion show perwakilan dari setiap kelas dengan berbagai baju adat Nusantara dan akan diiringi lagu profil pelajar Pancasila. Berikut adalah penampilan fashion show dari adat Bali, Sunda, Papua, Jawa Tengah, Lombok, DIY, Madura, Betawi, dan Aceh. Selamat menyaksikan. TKJ 2 dengan adat Bali, ya. Adat Bali.
ya. Ini dia dengan modelnya pakaian adat Bali. Ya, silakan lambaikan tangan. Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan ibu kota yang bernama Denpasar. Ya, atau lebih dikenal dengan Pulau Dewata. Bali memiliki kekayaan, keindahan alam, seni, dan kebudayaan. Pakaian daerah khas Bali yang sehari-hari dikenakan oleh masyarakat. Pakaian daerah Bali sangat bervariasi, diantaranya ada kebaya Bali, baju safari, sabut, kain kemen, dan bias alis. Dan upacara keagamaan. Meskipun awalnya hanya dipakai oleh bangsawan, kini telah digunakan oleh berbagai kalangan. Kebaya sabut memiliki warna dominan emas dan mahkota yang tinggi, serta sering dihiasi dengan hiasan mewah. Baju safari ini umumnya berwarna putih, melambangkan kesucian dan sering dipakai dalam acara adat keagamaan saat beribadah. Rumah adat Bali memiliki ciri khas, yaitu rumah adat alun-alun. Arsitek Bali ini membangun rumah adat dengan ciri-ciri dan tutur yang disebut liangga. Konsep tersebut terdiri atas hulu, badan, dan kaki. Untuk membangun rumah adat Bali tidak boleh sembarangan. Di setiap rumah adat tentunya memiliki seni menjadi lambang kekuatan yang menjiwai kepercayaan masyarakat. Ya, masih di Bali. Untuk makanannya ada ayam betutu, jenis lauk pauk yang dibuat dari daging ayam yang telah dibersihkan, kemudian dibalurkan oleh bumbu khas Bali atau disebut dengan basengot. Minumannya es daluman terdiri, yaitu es campur dari cincau, terdiri dari santan dan gula merah cair. Oke, itu dia. Tepuk tangan untuk adat Bali. Ya, dari sebutnya luar biasa sekali ya. Yang kita tahu Bali itu disebut juga dengan sebagai Pulau Dewata, di mana keindahan alamnya bahkan orang luar negeri taunya itu Bali ya. Kalau ditanya Indonesia mana taunya Bali, dengan ayam betutunya yang sangat terkenal. Kemudian ada minuman khasnya namanya es balungan ya. Atau kalau kita kenalnya dengan es cincau. Ini dia pakaian adatnya yang sangat luar biasa, lebih terkenal dengan lilit ya, atau kain lilitnya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Sabala PKJ 2. Ya, setelah ini mari kita jalan-jalan. Satu khas daerah yang berada di bagian Jawa Barat memiliki banyak sekali keragaman dan budayanya. Salah satunya yaitu rumah adat yang memiliki masing-masing. Dalam kesempatan ini kami akan menjalankan rumah adat yang ada di tanah bagian dari rumah ini sengaja dibiarkan kosong tanpa adanya perampokan. Lagu daerah Manuk Dadali berasal dari daerah Jawa Barat. Lirik lagu Manuk Dadali menggunakan bahasa Sunda. Makna yang terkandung dalam lirik menunjukkan sikap nasionalisme dari bangsa Indonesia. Liriknya menggambarkan kebanggaan bangsa Indonesia terhadap negaranya yang diwakili burung Garuda sebagai simbol. Baju adat sudah lengkap. Apa itu kami yakni jenis kemeja resmi untuk laki-laki. Pakaian adat Sunda yang satu ini memang lebih diperuntukkan untuk acara resmi dan penting. Nasi liwet khas Sunda, sajian khas Sunda yang
yang dimasak dengan cara unik ini menggunakan panci usus selimut atau kastrol yang membuatnya berbeda dari lainnya. Bumbu dan rempah yang khas seperti daun salam, potongan cabai, irisan bawang, dan cara hidangan sangat harum dan lezat. Akan tetapi minuman diberi tambahan pete dan teri medan yang sudah digoreng, apalagi disantap saat hari saja baru kecamatan. Minuman khas Sunda. Brek adalah minuman khas Sunda yang banyak disukai orang. Umumnya disajikan hangat saat malam hari atau musim hujan. Iya, tepuk tangan untuk 10 PKR 1 dengan adat Sunda atau dari Jawa Barat. Ini kita bisa lihat ya, ini adalah miniatur dari rumah adat Sunda yang kalau kita pakai ini adalah apa ya, kalau kita bahasa Sundanya namanya rumah Japolong. Jadi setiap rumah adat itu ada namanya ya. Ini dulu di kita banyak ya, karena kita ini akulturasi percampuran Jawa Tengah Jawa Barat. Ini bisa dilihat, monggo nanti Bapak Ibu guru ada nasi liwet khas Sunda dan ini dengan aneka lauknya. Ini luar biasa sekali, pas banget makan siang ya. Oke, ini ada jengkol, ada tempe tahu, ada pepes Sundanya, ada nasi liwetnya, pokoknya luar biasa. Dan ini juga ada bandrek. Ini pas sekali lagi mendung-mendung nanti kita makan bandrek bersama. Oke? Iya. Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Japolong PKR 1 dengan khas dari adat Sunda Jawa Barat. Oke? Kita ke 10 TKR 1 dengan adat Sundanya. Selanjutnya perwakilan dari kelas 11 TKR 1 akan mengajak kita untuk merasakan atau jalan-jalan ke Papua ya, dengan adat Papuanya. Silakan. Ini Ada Mas Ipal. adat Papua yang dimana pakaiannya itu pakaian rumbai adat Papua berupa penutup tubuh bagian bawah dan bagian atas yang terbuat dari daun sagu kering dan ada dikenakan dengan pakaian aksesoris seperti hiasan kepala dari burung kasuari atau burung cendrawasih dan anyaman daun sagu. Ada rumah adat Papua yaitu yang pertama rumah Honai. Rumah masyarakat Papua pegunungan dan Papua Tengah khususnya sebulan rumah Honai ada pula yang panjang atau Honai perempuan. Dan ada makanan khas Papua yaitu udang selingkuh. Kenapa dinamakan udang selingkuh? Karena juga yang bersabit dua. Dan ada makanan ikan bakar manok kawari. Mana makanan ini terbuat dari khas Papua dan ada sambal totol cabai yaitu dari bahan cabai rawit, daun atau merah, tomat hijau atau tomat merah, bawang dan air jeruk. Dan ada minuman khas Papua yaitu es kusen yang dimana yang terbuat dari bahan jeruk dan wortel, yang dimana jadi jeruk dan wortel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawahnya menggunakan kulit sagu karena di sana makanan khasnya sagu. Atasnya itu berasal dari bulu burung cendrawasih. Ini hanya replikanya. Makanannya kita ada ikan bakar manokwari. Manokwari itu salah satu kabupaten atau provinsi di Papua. Ada udang selingkuh. Kenapa kan dinamakan udang selingkuh? Karena bercapit ya. Kemudian ada es santet. Ini memiliki vitamin yang sangat banyak yaitu vitamin C dan vitamin A karena terbuat dari jus wortel dan sari jeruk ya. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk 11 PKR 2 dengan adat Papua dan rumah Honai. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Monggo boys, nomor 4 dari adat Jawa Tengah. Dari kelas 11 TKJ 1. Setelah tadi kita ke Papua, sekarang kita ke Jawa Tengah.
dengan adat Jawa Tengahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busana adat ingkang berwujud busana adat Jawi. Kebaya Jawa Tengah mesti duwe keunikan dewek-dewek. Kanthi penampilan sing katon klasik nanging berkelas. Kebaya Jawa Tengah duwe kesan sing rada misterius. Sabaran halus iku tegese kang kesipen ing kebaya. Yen didelengkan di temenan, potongan kebaya tansah manut wujude awak. Tegese wanita Jawa kudu bisa adaptasi lan jaga awake dhewe ing endi wae. Ing Jawa Tengah nganggo kain dawa sing diarani jarik. Kain jarik menika gadah corak batik. Minangka tutup surah, wong lanang bisa nggunakake blangkon saka kain batik. Kain kasebut dibungkus ing sirah banjur ditaleni. Sandangan sarjan yaiku sandangan khas Jawa sing kerep dianggo wong lanang nalika ana acara. Kanthi motif lurik coklat lan ireng. Lan ing ngarep ana kantong. Ing sisi ngisor yaiku kain motif batik Jawa sing dililit ing bangkakan lan tekan sungkak. Salah sijine gaman tradisional Jawa Tengah yaiku keris. Gagang keris digawe madhep nengen minangka pralambang condong marang bebener. Miniatur rumah adat ingkang kita damel jenenge Joglo Jawa Tengah. Joglo tegese tajuk lan loro ingkang duweni penggabungan loro tajuk. Makanan khas Jawa Tengah ingkang sajiane nanging senten bisa nyediakake ombenan wedang kandrek, endok asin, soto Sokaraja, es Jawa Kireng khas Purworejo lan mendoan. Mugi-mugi Bapak Kepala Sekolah, para Dewan Juri, lan guru-guru senang sugan ingkang sampun kita siapaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendoan wedang bandrek dan es Jawa Tengah. Model yang sangat luar biasa ya. Sepertinya ini latihannya full ya berarti. Sekali lagi tepuk tangan untuk 11 TKJ 1 dari Jawa Tengah. Oke, selanjutnya kita kira-kira terbang ke pulau mana ini? Ya, selanjutnya perwakilan dari kelas 10 TKJ 3. Ya, ada Lombok ini. Monggo. Rasakan kita Ini sudah ya, kita terbang ke pulau kecil yang sangat eksotis di timur. Lombok, pakaian adat pria bernama baju pedang. Terdapat sabun atau sabun sebagai mahkota ditaruh di bagian atas kepala. Mahkota tersebut melambangkan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian baju adat wanitanya bernama baju lambung. Terdapat penambahan selendang menjuntai di bagian bahu sebelah kanan menggunakan corak ragi genap, yakni salah satu songketnya khas dari Papua. Kemudian ada rumah adat. Rumah adat kali ini kita membuat istana dalam loka dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Rumah dalam loka adalah kediaman raja-raja yang berasal dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Rumah dalam loka merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Sumbawa. Istana Loka dibangun pada tahun 1885 oleh Sultan ke-16 dari dinasti Dewa Dalam Bawah, Sultan Muhammad Jalaluddin Shah III. Kemudian untuk makanan khas ada ayam bakar Taliwang, makanan khas dari Taliwang Sumbawa Barat, yang bahan utamanya adalah ayam pakut muda yang dibakar dengan bumbu khas Taliwang dan biasanya disajikan bersama makanan khas Lombok. Kemudian ada es sarang burung, merupakan salah satu kreasi hidangan Indonesia. Hidangan pembuka ini berbahan dasar buah leci atau melon yang dicampur sirup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan adat Lomboknya dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kita ke kelas 10 TKJ 1 akan mengajak kita ke Yogyakarta ya. Ya, inilah rumah adat khas Yogyakarta dari kelas 10 TKJ 1. Pak Ojak. Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar karena banyak terdapat sekolah dari mulai tingkat sampai ke perguruan tinggi. Hal inilah yang membuat kota ini memiliki jumlah pelajar yang besar karena tidak hanya berasal dari daerah Jawa, namun dari luar Jawa bahkan dari luar Indonesia. Kota ini unik karena kita bisa melihat berbagai tradisi Jawa yang begitu melekat di kota ini, seperti batik, kerajinan perak, pertunjukan wayang, musik tradisional atau gamelan. Bahkan makanan khas Yogyakarta yang disebut gudeg, yaitu sayuran yang terbuat dari buah nangka muda. Salah satu kebudayaan Jawa yang masih tersimpan dan banyak kita jumpai adalah rumah adatnya. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rumah adat tradisional yang disebut dengan rumah adat Joglo. Dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku Alam IX. Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta. Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi provinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis objek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, bahkan yang terbaru, wisata alam. Demikian pemaparan tentang Yogyakarta dari kami kelas 10 TJKT 1. Ke kelas 11 TKJ 2 akan mengajak kita ke Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan. Selamat datang tempat kabar. Abah dari kelas 11 TKJ 2 Matur Jakarta. Rumah
adat tegas yang dimiliki oleh suku Madura. Makanan dan minuman khas Madura. Yang pertama, sate Madura. Sate Madura adalah makanan jenis sate yang terbuat dari bahan dasar daging ayam dan diolah dengan racikan bumbu yang khas dari Madura, Jawa Timur. Bahan sate ada daging ayam, pisang manis dan minyak goreng. Bahan sambal kacang, kacang tanah sambal, sambal merah putih, kemiri, sambal merah besar, sambal merah dikit dan air panas. Bahan pelengkap, bawang merah manis, jeruk limau, bawang merah, jengkol, sambal. Yang kedua ada wedang kopi. Wedang kopi merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gerak 10 Tinggal 2 akan menunjukkan budaya adat Betawi, yaitu bagian adat Betawi memiliki kebaya etnik. Pakaian adat Betawi yang populer di kalangan wanita dari berbagai usia telah digunakan dalam berbagai acara seperti pernikahan saya dan serta perawat pada adat Solo, pakaian ini terbuat dari kain biasa atau bukan Eropa yang dipadukan dengan bagian lokal menciptakan kesan yang elegan. Betawi memiliki rumah adat Jaya memiliki bentuk atap yang merupai celana yang didirikan dan apabila Betawi juga memiliki makanan Betawi salah satunya yaitu minumannya ya, terima kasih. Ini ada Betawi dengan makanan khasnya nasi uduk, dan juga kita bisa lihat di sini nasi banyak sekali, dan ini ada minuman es cendol. Nanti akan kumpul semuanya di sana. Di sini semua makanan dari setiap daerah. Oke, baiklah, ini penampilan pamungkas terakhir ya. Harus tetap membahana ya. Dari sebelah sana yang dua kita terbang ke ujung timur Indonesia, yaitu ada Nangro Aceh. Oke, silakan Nangro Aceh Darussalam. Lagunya teman dari rumah satu bagian pakainya itu cerah baju adat
Uleg balang merupakan pakaian adat tradisional dari atlet yang paling populer. Uleg balang berasal dari bahasa Melayu, yakni uleg balang berarti golongan bangsawan yang mendapat gelar kelompok laki-laki ataupun perempuan. Oleh karena tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya saya kembalikan ke MC Nanga Gulati. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Yayah dan Ibu Barokah yang telah memimpin jalannya acara peragaan busana atau baju adat serta makanan khas dan rumah adat dari berbagai daerah. Silakan dari masing-masing kelas menyiapkan tampilan yang terbaik karena akan dilihat dan dicicipi oleh Abah Agus, oleh Abah Amin, oleh Kiai Isro dan Bapak Samsul Bahri. Ya, musiknya Bapak. Oke. Teman-teman, ada door prize dari saya ya, dari sekolah lah. Yang bisa menjawab pertanyaan, angkat tangan, jangan langsung jawab ya. Ada door prize. Angkat tangan. Kemudian nanti saya minta dibantu Bu Lavi, yang pertama angkat tangan siapa nanti? Warni. Ya, sekali lagi, dulunya itu adalah warna-warni. Apa dulunya? Warna-warni. Kalau hari Senin saya pergi ke Medan, hari Selasa saya pergi ke mana? Angkat tangan. Ya. Sini, maju. Angkat tangan. Enggak, ini yang pertama. Nih, sini maju. Warna-warni. Kalau hari Senin saya pergi ke Medan,
hari Selasa saya pergi kemana? Cluenya tadi warna-warni. Kalau hari Senin saya pergi ke Medan, hari Selasa saya atau kamu pergi kemana? Jerman. Oke, betul ya, Jerman. Oke, betul, Jerman. Hari Senin pergi ke Medan, kemudian hari Selasa pergi ke Jerman. Ya, satu lagi. Hari Senin ke Medan, hari Selasa ke Jerman, hari Kamis kemana kira-kira? Ya, angkat tangan. Hari Kamis kemana? Kuningan. Oke. Selamat. Oke. Ada yang tahu nggak? Cluenya warna-warni itu apa? Hah? Warna-warni itu berarti Mexico, Bibi. Berarti hari Senin Medan, hari Selasa Jerman. Ya tadi betul. Berarti hari Rabu kemana? Ralat, salah. Kuala Lumpur. Ini gagal ya. Itu hari ketiga berarti ya. Nah, harusnya hari keempat. Kuningan, Mexico, Bibi, Niuk. Oke, satu lagi. Nah, sekarang cluenya tangga nada. Tangga nada ya. Saya ingin, misalnya saya makan pertama dodol, kemudian rempeyek. Nah, makanan yang keempat dan kelima apa? Ini. Makanan keempat dan kelima apa? Iya, tadi kan makanan ada ya. Makanan pertama dodol, yang kedua rempeyek, makanan ketiga dan keempat apa? Dodol, rempeyek, mie goreng. Keempat apa ketiga? Ketiga mie goreng. Keempat. Papaya pak. Papaya. Emang ada papaya? Hah? Papeda. Oke, betul ya, papeda. Oke. Itu dulu ya. Jadi tangga nada itu berarti do, re, mi, fa, sol, la, si. Tadi yang pertama dodol. Pernah awalnya D. Yang kedua rempeyek, do, re, r ya, rempeyek. Ketiga mie goreng, keempat papeda dan seterusnya mengikuti tangga nada. Terima kasih. Nanti kita kembali dengan door prize dan akan ada pengumuman kelas berkreatif juga pembagian hadiah kelas meeting. Sambil mencicipi, silakan Bapak Ibu Dewan Guru untuk menikmati hidangan yang ada. Kita break sebentar. Terima kasih. Monggo Bu Labi. Terima kasih. Diberitahukan untuk seluruh siswa, karena ini sedang break istirahat, mohon untuk tetap di tempat atau tetap di lapangan. Request lagu, ayo siapa yang mau nyanyi? Untuk siswa-siswi harap tetap di lapangan dan di penghujung acara nanti tetap ada absen siang. Siapa yang mau tampil?
kembali ke tempat duduk masing-masing karena masih ada acara setelah ini. Request lagu. Semuanya kreatif, tapi di antara kreatif itu ada yang lebih kreatif. Monggo kepada perwakilan kelas 10 PKJ 1 dengan adat daerah istimewa Yogyakarta dan juga didampingi oleh wali kelasnya, monggo Bapak Abdul Majid. Dimohon dengan hormat kepada Abah Kiai Amin Mustaqim untuk memberikan kenang-kenangan kepada kelas terkreatif. Juga ini kita mendapatkan sebuah sertifikat yang bisa dipajang di kelas. Sekali lagi mohon dengan hormat kepada Abah Kiai Amin Mustaqim, perwakilan dari kelas 10 TKJ 1 beserta wali kelasnya dimohon dengan hormat untuk ke depan. Silakan. Jadi Pak fotografer dikasihkan ke Pak Majid 1, ke lainnya 1. Ke sini ke depan. Nah, Abah kamera ya. Di sini Pak, Pak. Ke sini ke Pak Majid dulu. Ya, oke. Ya, satu lagi ke siswanya. Ya, sambil ini. Ya, berat. Oke. Tepuk tangan yang meriah untuk kelas 10 TKJ 1. Ya, monggo foto bersama. Semoga ini menjadi motivasi untuk kelas lain karena tahun depan kita masih ada gelar karya P5BK. Terima kasih Abang Yang Mustaqim, terima kasih Pak Majid selaku wali kelas dan Danu Sulaiman ya. Dan yang lain jangan berkecil hati ya. Ini hanya sebatas penghargaan dari kami koordinator kelas terkreatif ya. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi pemicu akan lebih kreatif lagi dengan tangan-tangan terampil kalian semua. Oke, dari saya cukup sambil menikmati hidangan. Untuk waktu selanjutnya monggo Pak Bois untuk mengumumkan atau membagikan
hadiah kelas meeting pada semester 2 kali ini. Waktu disilakan. Hari kemarin kita telah melaksanakan kegiatan kelas meeting, pertemuan antar kelas, di mana untuk setiap perlombaan yang dilombakan, untuk pemenangnya yang pertama yaitu lomba bola voli. Juara 1 diraih oleh kelas 11 TKR 1. Ya, dengan wali kelas Ibu Riaya SPD. Silakan perwakilannya bisa maju ke depan. Untuk juara 2 diraih oleh kelas 10 TKR 2 dengan wali kelas saya sendiri. Silakan. Dimohon dengan hormat kepada Pak Samsul untuk bisa memberikan hadiah. Juara 1. Ya, kelas 11 TKR 1 juara bertahan sepertinya ya. Ya, mana tepuk tangannya? Selanjutnya juara 2 kelas 10 TKR 2. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu lomba futsal. Untuk futsal juara 1 diraih oleh kelas 11 PKJ 2. Mana 11 PKJ 2? Silakan perwakilannya. Untuk juara 2 diraih oleh kelas 11 TKR 1. Kelas 11 TKR 1 lagi, silakan. Ya, silakan. Ya, dimohon dengan hormat kepada Pak Majid untuk bisa menyerahkan hadiah. Pak Majid. Ya, silakan Pak Majid. Ya, juara 2 kelas 11 TKR 1.
kasih untuk Pak Majid. Foto bersama dulu. Selanjutnya juara lomba catur kelas 1 diraih oleh 11 TKR 2. 11 TKR 2. Juara 2 diraih oleh kelas 11 TKR 1. 11 TKR 1 luar biasa ya. Juara umum sepertinya. Silakan untuk kelas 11 TKR 2 dengan wali kelas Pak Endang untuk bisa mewakili. Dimohon dengan hormat kepada Pak Dudung untuk bisa menyerahkan hadiah. Pak Dudung. Ya, juara 1 kelas 11 TKR 2. Ya, terima kasih kepada Pak Dudung. Selanjutnya lomba tenis meja juara 1 diraih oleh kelas 11 TKR 1. Sepertinya setiap cabang perlombaan dimenangkan oleh kelas 11 TKR 1 ya. Untuk juara 2 diraih oleh kelas 11 TKJ 2. Silakan perwakilannya. Dimohon dengan hormat kepada Ibu Ir untuk bisa menyerahkan hadiah. Jadi hari ini datangnya adalah alumni BLWT SMP dan SMK 6 tahun full. Siapa itu? Dari Abah Agus. Yang merasa alumni SMP SMK langsung merapat ke ruang kepala sekolah. Ya, juara 1 kelas 11 TKR 1 Mas Wira, ketua OSIS ya. Luar biasa, bisa membuktikan berprestasi di bidang olahraga. Juara 2 Mas Agis. Oke, terima kasih kepada Bu Ir. Ya, itulah tadi para pemenang lomba kelas meeting ya. Mudah-mudahan yang belum berkesempatan untuk memenangkan lomba bisa bertemu kembali nanti di pertemuan kelas meeting berikutnya ya, untuk menjaga solidaritas kita sesama siswa-siswi SMK Ma'arif NU 1 Bantar-Kaung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Lafi. Adalah penutup. Mari kita tutup rangkaian acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika dan peserta didik SMK Ma'arif NU 1 Bantar-Kaung yang telah hadir dan berkontribusi aktif dalam acara gelar karya P5BK.
Semoga dengan terselenggaranya acara ini kita dapat lebih memahami dan menghargai perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan. Siapa kita? NU, NKRI, harga mati, Pancasila, jaya, SMK Ma'arif NU 1 Batangkawu, nyantri, nyeni, nyakola. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.